Halo, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kali ini saya akan coba mempresentasikan tentang Big Data for E-commerce. Oke, di slide pertama ini saya akan membahas penerapan bagaimana Big Data E-commerce khususnya pada sistem rekomendasi pada produk-produk itu sendiri. Nah, sistem ini tuh nanti akan memberikan saran barang, terus kepada pelanggan berdasarkan riwayat pencarian, detail produk yang dilihat, dan kebiasaan belanja sebelumnya gitu. Lalu yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman si pengguna sekaligus juga mendorong angka penjualan seperti itu. Oke, lanjut. Eh, ada analisis dan tipe analisis gitu ya. Nah, analisis utama yang digunakan adalah eh, predictive analitik ya pre, dan prospective analitik. Nah, predictive analytic itu biasa digunakan untuk memprediksi minat beli pelanggan berdasarkan data perilaku di pembelian sebelumnya. Sedangkan perspective analytic itu digunakan untuk menentukan produk apa yang paling tepat untuk kita rekomendasikan gitu. Tipe-tipe analisis ini bisa dipakai untuk behavioral analysis gitu ya, yaitu menganalisa perilaku user atau customer secara historical data, nah yaitu untuk menganalisa data transaksi di masa lalu gitu, transaksi-transaksi customer sebelumnya. Nah, lalu ada mode analisis. Nah, untuk mode analisis, sistem e-commerce itu biasanya menggunakan kombinasi real time dan image analysis. Gitu. Real time analysis biasa digunakan untuk menampilkan rekomendasi saat user sedang browsing di aplikasi e-commerce itu. Nah, sedangkan batch analysis itu biasa digunakan untuk melatih atau memperbarui model rekomendasi dari data historis dengan jumlah yang besar seperti itu. Lalu untuk data konektor yang digunakan, nah data konektor yang digunakan itu biasanya berasal dari berbagai macam sumber gitu ya. Ada misalnya Apache Kafka, biasa itu digunakan untuk menyalurkan data aktivitas user secara real time, contohnya seperti klik dan pencarian gitu misalnya. Terus apa namanya, REST API juga biasa digunakan untuk mengambil data dari aplikasi web atau mobile. Nah, selain itu juga ada database NoSQL seperti MongoDB atau Cassandra yang biasa digunakan sebagai penyimpanan data perilaku si pengguna. Lalu teknik analisis. Nah, untuk teknik analisis ini paling umum biasa digunakan adalah collaborative filtering. Nah, itu merekomendasikan produk berdasarkan kesamaan perilaku user yang lain gitu. Selain itu, eh, biasa digunakan juga content based filtering, yaitu rekomendasi berdasarkan karakteristik produk yang sering dilihat oleh si user itu. Nah, lalu ada juga teknik machine learning, nah, seperti classification dan clustering juga biasa digunakan untuk mengelompokkan para pelanggan gitu ya. Lalu ada pola analisis. Pola pola analisis ini cocok untuk e-commerce yang streaming analisisnya pattern. Nah, karena kenapa? Karena data perilaku usernya itu terus mengalir. Nah, selain itu juga digunakan biasanya recommendation sistem pattern yang memang dirancang untuk kasus ini gitu. Misalnya sistem juga bisa menerapkan closed loop analisis. Terus juga di mana hasil rekomendasi itu akan diinput menjadi data yang digunakan untuk dianalisis di kesempatan berikutnya gitu. Oke, lalu di slide terakhir ini berisi tentang referensi yang kita gunakan mulai dari jurnal, data analisis, studi kamar, sehingga ada dokumentasi dari editor yang kemudian sebagai contoh implementasinya. Mungkin itu sekian dari saya. Sekian, jika ada yang mau ditanyakan kita bisa diskusi di eh, forum ini. Terima kasih.